Jin Dasim adalah salah satu makhluk gaib yang disebut oleh para ulama sebagai pasukan iblis yang memiliki tugas khusus untuk merusak bangunan rumah tangga manusia. Para ulama terdahulu menjelaskan bahwa iblis memiliki 5 anak dan salah satunya adalah Dasim yang diberi tanggung jawab untuk merusak kedamaian suami dan istri, memancing pertengkaran, menciptakan kecurigaan, menumbuhkan kebencian, dan memadamkan cinta yang seharusnya menjadi pondasi keluarga. Para ulama menyebut Jin Dasim sebagai makhluk yang tidak pernah berhenti mencari celah karena tugas yang dibebankan kepadanya adalah merusak rumah seseorang sampai keluarga itu luluh lantak tanpa sisa. Kisah tentang Jin Dasim ini memberikan peringatan keras agar manusia berhati-hati dalam menjaga lisan, emosi, dan suasana rumah, sebab musuh yang tidak terlihat selalu siap membakar hubungan keluarga dalam sekejap. Para ulama menggambarkan bahwa Jin Dasim memasuki rumah ketika ia menemukan pintu amarah yang terbuka. Saat seorang suami pulang dengan wajah kusut, lalu istrinya menyambut dengan keluhan, di sanalah Dasim bergerak cepat menyulut api pertengkaran. Ia membisikkan kata-kata buruk agar hati semakin panas. Ia mendorong lidah mengucapkan kalimat yang seharusnya tidak keluar dari seorang mukmin. Ia membuat kesalahan kecil tampak besar dan peristiwa sepele menjadi malapetaka. Ia berusaha menjadikan setiap perselisihan sebagai pintu menuju perceraian. Jika seseorang meninggalkan rumah dalam keadaan marah, Dasim membuat marah itu berubah menjadi dendam. Jika seseorang tidur dalam keadaan tidak saling menyapa, Dasim menguatkan bisikan agar mereka tetap menjauh dan semakin membeku. Orang-orang saleh terdahulu selalu mewanti-wanti agar tidak membiarkan celah bagi Jin Dasim. Mereka mengatakan bahwa rumah yang dipenuhi zikir, doa, dan Al-Quran akan membuat Dasim lari terbirit-birit seperti makhluk yang terbakar. Namun, rumah yang dipenuhi musik yang melalaikan, maksiat, teriakan, dan keluhan akan menjadi tempat yang sangat disukai olehnya. Ketika pasangan suami istri lupa membaca doa saat masuk rumah, lupa menyampaikan salam, dan lupa mengucap bismillah saat makan, para ulama menjelaskan bahwa Dasim ikut masuk ke rumah, ikut makan, dan ikut tidur. Maknanya adalah bahwa ia diberi kesempatan untuk mencampuri kehidupan keluarga itu. Ia mengendap-endap dalam setiap percakapan, memperbesar setiap kesalahan, memanipulasi emosi, dan menjerumuskan manusia untuk saling menyakiti. Bayangkan betapa banyak keluarga yang runtuh bukan karena masalah besar, tetapi karena percikan kecil yang dibiarkan menjadi api besar. Seorang suami yang lelah pulang tanpa senyuman, kemudian disambut istri yang sedang jenuh dan tersinggung. Seorang istri yang menahan luka dalam hatinya, tetapi tidak mengungkapkannya dengan cara yang baik, sehingga salah dipahami oleh suaminya. Kalimat pedas yang keluar tanpa pikir panjang. Kesombongan untuk tidak meminta maaf terlebih dahulu. Semua itu adalah pintu-pintu yang Jin Dasim manfaatkan agar dua hati yang harusnya saling dekat justru saling menjauh. Berapa banyak anak yang kehilangan kebahagiaan karena orang tuanya menjadi korban bisikan Dasim. Berapa banyak rumah yang awalnya penuh tawa berubah menjadi medan perang tanpa suara. Berapa banyak pasangan yang sesungguhnya masih saling mencintai, namun dihancurkan oleh keangkuhan lisan mereka sendiri. Para ulama mengingatkan bahwa Jin Dasim bekerja keras pada saat manusia sedang lalai dari zikir dan ketenangan batin. Ia mendekati suami yang sedang duduk sendirian sambil mengingat kekecewaan terhadap istrinya. Ia mendekati istri yang sedang menyimpan kesal di dalam hati tanpa mencari solusi yang baik. Ia memperkuat prasangka buruk sehingga suami mulai meragukan istrinya tanpa bukti dan istri mulai mencurigai suaminya tanpa alasan jelas. Semua ini adalah panah beracun yang dilemparkan makhluk yang tidak ingin melihat manusia hidup dalam ketenangan. Ia ingin agar setiap orang merusak rumahnya sendiri. Ia ingin agar ayat-ayat tentang sakinah, mawaddah, warahmah tidak lagi terlihat
dalam kehidupan manusia. Namun, Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Allah membuka pintu taubat selebar langit dan bumi bagi siapa saja yang menyadari bahwa mereka telah memberikan ruang bagi jin dasim dalam rumahnya. Allah memerintahkan agar manusia memperbaiki lisan, merendahkan hati, memperbanyak zikir, dan menyebarkan salam di dalam rumah. Mengucap salam bukan sekadar basa-basi, tetapi tameng dari setan. Membaca bismillah saat makan bukan sekadar kebiasaan, tetapi penutup pintu bagi makhluk-makhluk jahat itu. Membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam rumah membuat jin-jin pengganggu berlarian karena tidak mampu menahan cahaya kebenaran. Setiap pasangan harus menyadari bahwa rumah tangga bukan hanya hubungan antara dua manusia, tetapi juga medan spiritual yang bisa menjadi tempat pertempuran antara bisikan rahmat dan bisikan laknat. Ketika suami dan istri memilih untuk menahan amarah, setan kehilangan senjatanya. Ketika mereka memilih memeluk satu sama lain meski sedang kesal, iblis merasa terhina. Ketika mereka memilih beristighfar daripada berteriak, jin dasim terpanggang oleh cahaya zikir itu. Setiap pilihan yang dibuat manusia menentukan siapa yang menang di dalam rumah itu. Apakah rahmat Allah atau tipu daya iblis? Banyak orang yang tidak sadar bahwa pertengkaran yang mereka pelihara hari ini bisa menjadi penyesalan besar nanti. Banyak yang baru tersadar ketika sudah terlambat, ketika rumah sudah kosong, ketika pasangan sudah pergi, ketika anak-anak sudah menjadi korban. Padahal musuh yang mereka layani tanpa sadar hanyalah jin dasim. Ia bersorak ketika suami istri saling mengejek. Ia tertawa ketika mereka saling membentak. Ia berbahagia ketika mereka tidur tanpa saling memaafkan. Ia bersujud kepada iblis ketika sebuah keluarga pecah. Ia menyampaikan laporan bahwa rumah yang dulu penuh cinta kini berubah menjadi ladang permusuhan. Setiap manusia seharusnya berhenti sejenak dan bertanya kepada dirinya sendiri, apakah dirinya sedang membantu jin dasim atau sedang memerangi keberadaannya? Apakah ucapan hari ini mendekatkan keluarga kepada rahmat Allah atau menyeretnya menuju keretakan? Apakah sikap hari ini membawa ketenangan atau membuka pintu bagi setan? Kesadaran seperti ini akan membuat seseorang takut untuk merusak rumahnya sendiri. Ia akan berhati-hati dalam berbicara, dalam bersikap, dalam menanggapi kekurangan pasangan. Ia akan merendahkan hati karena tahu bahwa kesombongan adalah teman baik iblis. Ia akan memperbanyak doa agar rumahnya dijaga oleh malaikat dan dijauhkan dari segala tipu daya jin. Sungguh, siapapun yang ingin menyelamatkan rumahnya harus segera kembali kepada Allah. Bertaubat karena selama ini telah membiarkan amarah menguasai diri. Bertaubat karena telah membuka pintu bagi jin dasim dengan kelalaian yang sederhana namun fatal. Bertaubat karena telah menyakiti pasangan dengan kata-kata yang tidak pantas. Allah tidak akan menolak taubat hambanya. Allah tidak akan membiarkan rumah yang dipenuhi istighfar menjadi mangsa jin. Barang siapa kembali kepada Allah dengan hati yang tulus, maka Allah akan menghapuskan bisikan setan dan menggantinya dengan ketenangan yang menyejukkan. Pada akhirnya, setiap rumah bisa kembali damai jika penghuninya kembali kepada Allah, memperbaiki ibadah, menghiasi rumah dengan doa, memohon perlindungan, dan memilih untuk saling menguatkan. Jin dasim hanya akan menang terhadap keluarga yang lalai, tetapi ia akan hancur di hadapan keluarga yang istiqomah dalam zikir dan kasih sayang. Kembalilah kepada Allah sebelum penyesalan menjadi terlambat. Jangan biarkan makhluk yang tidak terlihat menghancurkan sesuatu yang telah Allah percayakan kepadamu. Rumah adalah amanah, keluarga adalah anugerah, dan godaan dasim adalah ujian. Barang siapa mengambil pelajaran, maka ia akan menyelamatkan dirinya dan keturunannya dari kerusakan yang amat besar. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala makar iblis dan pasukannya, dan memberikan ketenangan yang langgeng di setiap rumah kaum muslimin. Jin dasim
terus bekerja dalam kesunyian, memanfaatkan setiap detik ketika hati manusia sedang lengah. Ia tidak perlu berteriak atau menampakkan wujudnya. Cukup dengan menyusup ke dalam aliran emosi, ia dapat membuat seseorang berubah dari tenang menjadi meledak dalam beberapa saat. Para ulama mengingatkan bahwa Dasim adalah makhluk yang memahami tabiat manusia. Ia tahu kapan seseorang sedang tertekan, kapan seseorang sedang letih, kapan seseorang sedang menyimpan kecewa yang tidak diungkapkan. Saat itulah ia memperkuat luka batin itu sampai menjadi sumber pertikaian yang berlarut-larut. Ia memupuk kekesalan sedikit demi sedikit, seperti bara kecil yang diberi angin terus-menerus hingga akhirnya membakar fondasi rumah yang telah dibangun dengan susah payah. Ada kalanya jin Dasim tidak langsung memunculkan pertengkaran. Kadang ia memasuki rumah dengan cara yang lebih halus. Ia membuat suasana menjadi dingin tanpa sebab. Ia membuat pasangan tiba-tiba merasa jauh meski duduk bersebelahan. Ia membuat percakapan terasa hambar sehingga masing-masing merasa tidak lagi saling dipahami. Terkadang ia membuat seseorang merasa tidak lagi dihargai, lalu menghadirkan pikiran-pikiran negatif yang makin lama makin gelap. Ia memupuk perasaan tidak puas, menumbuhkan rasa iri terhadap keluarga orang lain, dan membuat seseorang membandingkan nasibnya dengan jalan hidup orang lain. Dari pikiran-pikiran seperti itulah, ia menggelar perang yang jauh lebih berbahaya dibanding sekadar pertengkaran. Banyak rumah yang tampak tenang dari luar, tetapi di dalamnya ada suasana yang padam. Tidak ada tawa, tidak ada doa bersama, tidak ada sentuhan kasih sayang. Hanya ada rutinitas yang berjalan tanpa cinta. Itulah tempat yang sangat disukai jin Dasim. Ia ingin manusia merasakan kehampaan, ingin agar suami dan istri hidup bersama, tetapi hatinya berjauhan. Setiap hari mereka berada dalam satu tempat, tetapi tidak ada lagi kehangatan yang membuat mereka saling mendekat. Dasim bekerja dengan menghilangkan keberkahan. Ia mengambil keberkahan dari makanan, keberkahan dari waktu, dan keberkahan dari hubungan keluarga. Sehingga apa yang seharusnya cukup menjadi terasa kurang, dan apa yang seharusnya ringan menjadi terasa berat. Namun, sesungguhnya Allah tidak membiarkan hamba-hambanya berjalan sendirian. Setiap kali manusia menghadapi gangguan setan, Allah memberi jalan keselamatan. Allah mengajarkan doa-doa perlindungan yang mampu mematahkan kekuatan jin. Di antara doa yang diajarkan Nabi adalah doa sebelum memasuki rumah. Jika manusia membiasakan diri menyebut nama Allah, maka jin Dasim tidak akan mampu ikut masuk. Tetapi jika manusia masuk rumah tanpa kalimat-kalimat zikir, maka ia membuka pintu baginya. Jika seseorang mengawali hari dengan syukur dan mengakhirinya dengan zikir, maka bisikan setan akan lemah. Tetapi jika manusia memulai hari dengan keluhan dan mengakhirinya dengan amarah, maka pintu-pintu setan semakin lebar. Banyak orang tidak sadar bahwa yang merusak rumah mereka bukanlah pasangan mereka, melainkan hawa nafsu mereka sendiri yang diperkuat oleh jin-jin yang licik. Ketika seseorang memilih diam karena gengsi, padahal hatinya ingin berdamai, itu juga termasuk pintu yang dibuka untuk Dasim. Ketika seseorang memilih menyakiti dengan kata-kata karena merasa benar, itu adalah kesempatan terbaik bagi makhluk jahat itu untuk memperbesar kerusakan. Seringkali bukan persoalan besar yang menghancurkan rumah tangga, tetapi akumulasi kecil dari sikap yang tidak diperbaiki. Satu ucapan yang menyakitkan, satu nada bicara yang kasar, satu tatapan penuh kecurigaan, semua itu menjadi alat bagi Dasim untuk membangun tembok yang memisahkan dua hati yang dulu saling mencintai. Ketika manusia memutuskan untuk kembali kepada Allah, disitulah seluruh tipu daya setan mulai runtuh. Taubat adalah cahaya yang tidak mampu dihadapi oleh jin manapun. Setiap air mata, penyesalan yang tulus dapat memadamkan api yang dinyalakan Dasim selama bertahun-tahun.
Jika suami dan istri duduk bersama dalam suasana tobat, saling memohon maaf karena telah mengabaikan perintah Allah, suasana itu membuat para malaikat mengelilingi mereka. Rumah yang tadinya suntuk dapat berubah menjadi tempat yang menenangkan. Semua itu karena Allah menurunkan keberkahan yang baru, menggantikan apa yang telah dicuri setan selama ini. Setiap manusia harus merenung sebelum terlambat. Apakah kerasnya ucapan hari ini sebanding dengan rasa sakit yang akan dialami anak-anak nanti? Apakah gengsi yang dijaga benar-benar lebih penting daripada keharmonisan keluarga? Apakah amarah yang dipertahankan benar-benar layak untuk dibela hingga merusak hubungan yang sudah dijalani bertahun-tahun? Jin Dasim tidak peduli dengan nasib anak-anak, tidak peduli dengan masa depan keluarga, tidak peduli dengan air mata siapapun. Ia hanya peduli dengan satu hal, yaitu bagaimana rumah yang tadinya damai berubah menjadi tempat yang penuh permusuhan. Ia ingin melihat manusia gagal menjaga amanahnya. Ia ingin melihat manusia saling menyalahkan tanpa pernah menyadari bahwa musuh mereka adalah makhluk yang tidak terlihat. Karena itu setiap orang harus memperbanyak doa perlindungan setiap pagi dan sore, menghidupkan rumah dengan bacaan Al-Quran, menjaga lisan agar tidak menyakiti, menjaga hati agar tidak dipenuhi prasangka buruk, mengambil waktu untuk duduk bersama keluarga, saling mendengarkan keluhan dengan kasih sayang, bukan dengan emosi. Ketika manusia memilih untuk merawat hubungan dengan cara yang diajarkan agama, maka Jin Dasim akan kehilangan kekuatannya. Rumah yang dipenuhi cinta dan zikir adalah tempat yang paling memedihkan bagi jin, karena cahaya Allah akan membakar mereka. Akhirnya, setiap keluarga harus menyadari bahwa jalan menuju ketenangan tidak akan didapatkan kecuali dengan mendekat kepada Allah. Tidak ada kekuatan yang mampu memperbaiki rumah tangga selain kekuatan iman. Tidak ada perlindungan yang lebih kokoh selain perlindungan dari Rabb, pemilik segala makhluk. Siapa saja yang kembali kepada Allah akan selalu mendapati pintu rahmat terbuka. Siapa saja yang menyesali kelalaiannya akan selalu disambut oleh ampunan. Dan siapa saja yang menjaga rumahnya dengan doa dan kebaikan akan melihat bahwa gangguan Jin Dasim hanyalah seperti bayangan yang hilang ketika cahaya kebenaran menyinari setiap sudut kehidupan. Semoga Allah membersihkan setiap rumah kaum muslimin dari pengaruh jin yang merusak dan mengisinya dengan kedamaian yang tidak pernah padam.